kota Provinsi Papua. Penduduk di kota Jayapura mencapai angka 500.000 jiwa. Dari sekian banyak penduduk, tercatat sekitar 5.500 kasus TBC. Dan salah satu pengidap TBC adalah murid SMA Negeri 1 Jayapura, yaitu Melvin Tomkauw. Ya, Melvin itu anak wali saya di kelas 1 waktu itu. Anaknya rajin, pendiam, tapi berkeinginan belajar sangat tinggi. Karena dia pendiam, ternyata sebabnya itu karena dia sudah tidak memiliki orang tua. Pada semester 2, dia memiliki kesedihan yang luar biasa karena pada semester 2 itu ayahnya juga meninggal. Ibu mengenal Melvin itu sejak dia masuk sebagai siswa SMA 1 kelas 1. Dia anak yang baik, pandai, dan sopan. Memang agak sedikit pendiam. Sewaktu semester 2, beberapa kali di daftar kehadirannya tidak ada. Jadi saya bertanya ke teman-temannya, maka dijawab Melvin sakit. Waktu pertama dia mulai berobat itu, ada kita punya tetangga di sini tuh, datang ibu RW, datang kasih ada kotak dari puskesmas, ada 3 kotak itu. Ibu RW itu dia juga biasa di posyandu, jadi dia datang kemari, dia kasih itu dan dia bilang, ini nanti waktu pagi-pagi mereka batuk begitu. Udah itu waktu pagi itu sebelum makan minum itu deh udah di situ. Ternyata bawa ke sana mereka 3 ini punya penyakit ini hampir sama. Pastinya kita sangat prihatin dan berusaha untuk menjelaskan kepada orang tua kalau sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan. Apalagi sebagai guru biologi yang mengajar biologi tentang bakteri, maka yang sepengetahuan saya sebenarnya penyakit TBC itu ada pengobatannya asal dilakukan mengikuti petunjuk dokter. Mereka berobat, minum obat program sama-sama. Ternyata Melvin yang tidak turut itu obat program. Sangat disayangkan karena mungkin selain dia sudah tidak memiliki orang tua, mungkin dia juga memotivasinya dia sangat kurang seperti itu. Diharapkan mungkin dukungan dari keluarga, dari teman-temannya. Memang kalau bilang dia tidak tuntas berobat, memang dia lalai, dia tidak minum obat. Sedangkan kalau disuruh minum obat, mungkin nenek tidak tahu dia minum kah tidak kah. Kalau Jeffrey sama Vander ini minum sampai selesai. Karena dia langsung seperti menggigil dan tidak bisa mama dong atasi di rumah. Mama bawa dia langsung ke rumah sakit umum sini. Apakah ada pasien yang bernama Melvin Tomkauw pada tahun 2013 berobat ke sini? Kalau pasien TB dots itu banyak, kami tidak hafal ya. Tapi kalau pasien itu pasien MDR, nama itu tidak ada. Karena MDR kami baru mulai start Mei 2013 sampai dengan sekarang. Jadi pasien itu kami tahu nama itu, di data kami lihat yang nama itu tidak ada untuk TB MDR, resisten obat. Jadi TB itu ada pengobatan sekarang ada jadi 2, pengobatan yang lini 1 dan lini 2. Yang MDR itu lini 2, yang lini 1 itu ada kategori 1, kategori 2. Yang mereka yang masih sensitif terhadap rifampicin dan INH. Kategori 1 itu 6 bulan, kategori 2 itu 8 bulan. TB MDR itu mereka kepanjangan dari multi drug resistant. Mereka yang resisten terhadap 2 obat yang paling poten dalam pengobatan TB yaitu rifampicin dan INH. Memang dia sudah tidak minum obat program. Tinggal langsung dia sakit langsung bawa ke rumah sakit sini, bawa pulang lagi kembali ke rumah sakit.
Jeffrey sama Vander ini minum sampai selesai. Dorang dua ini berhasil, dorang dua sembuh sampai sekarang. Jadi yang Vander ini yang jadi beringas karena dia jadi anggota. Nenek bersyukur bahwa dorang dua ini mau minum obat program sampai selesai, akhirnya dong berhasil. Tapi kalau Kak Melvin kan tidak. Harapan saya kalau ada siswa yang mungkin sering batuk, Cepat berobat ke rumah sakit terdekat atau puskesmas. Bagi masyarakat paling tidak mengerti tentang penularan TB, bisa mencegah tertular TB. Dengan cara apa? Tidak meludah sembarang. batuk tidak bisa ditangani oleh diri sendiri. Kalau minum obat dan teratur pasti sembuh. Nah, dengan kalian mulai belajar dari sekarang, mulai tahu, itu juga sangat bagus. Artinya kalau boleh masyarakat tahu informasi yang baik dan benar sehingga bisa mencegah terjadinya penularan TB.